Malam itu jalan tol sepi, hanya deru mesin truk yang sesekali memecah keheningan. Lampu sorot depan menerangi jalanan basah sisa hujan sore tadi. Raka menggenggam setir erat, tubuhnya lelah tapi pikirannya masih tajam. Dia baru saja melewati 2 kota dan berniat berhenti sejenak di rest area kilometer 109. Di sanalah dia biasa menyeduh kopi sachet, mengecek tali pengikat muatan, dan melepas penat yang menumpuk sejak fajar. Langit di atas rest area kelam tanpa bintang. Lampu-lampu jalanan berpendar pucat seperti cahaya dari mimpi buruk. Raka memarkir truknya perlahan, menepuk dashboard seolah mengucapkan terima kasih pada mesin tuanya. Baru saja dia turun, aroma hujan bercampur solar menyambutnya, lalu sebuah suara mikrofon terdengar menggelegar dari arah pos jaga. Semua pengemudi diminta tetap di dekat kendaraan masing-masing. Ini pemeriksaan rutin dari Satuan Narkoba. Suara itu terdengar lebih seperti perintah militer daripada pengumuman biasa. Beberapa sopir yang sedang makan tergopoh-gopoh kembali ke kendaraan mereka. Raka merasa ada yang tidak biasa malam itu. Razia di rest area, tengah malam, 3 polisi berseragam mendekat dengan langkah pasti. Di depan mereka, seorang pria berpangkat Ibda dengan wajah kaku dan sorot mata tajam menghampiri truk Raka. "Kamu, buka pintu belakang. Kami mau periksa," katanya tanpa memperkenalkan diri, tanpa senyum, tanpa surat tugas. Ada nada penghakiman di suaranya. Raka menelan ludah. "Pak, ini cuma muatan karung tepung. Saya ada surat jalan lengkap," ujarnya hati-hati, sambil mengulurkan dokumen. Namun polisi itu tidak menggubris suratnya. Dia menoleh pada anak buahnya dan mengangguk singkat. Tanpa banyak tanya, 2 polisi mulai membuka bagian belakang truk. Raka mengikutinya, cemas, namun tetap tenang. Ia tahu muatannya bersih, tapi entah mengapa, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Tiba-tiba salah satu polisi berseru, "Nah, ini dia." Sebungkus plastik bening sebesar kepalan tangan ditarik dari celah di antara 2 karung. Isinya putih, seperti kristal. "Kamu pikir bisa lolos bawa sabu sebanyak ini?" bentak si Ibda, tatapannya tajam menusuk. Dunia Raka seolah runtuh seketika. "Apa, itu bukan punya saya, Pak. Saya bahkan gak tahu itu dari mana." Suaranya nyaris patah, tapi mata-mata di sekitarnya sudah lebih dulu menghakimi. Dalam hitungan menit, tangan Raka diborgol. Truknya digiring ke pos. Sinar lampu merah biru dari mobil patroli berkedip di wajahnya yang pucat. Malam itu, di kilometer 109, hidup Raka berubah drastis, dari sopir truk pengantar logistik menjadi tersangka narkoba dalam drama yang belum ia pahami ujungnya. Ia hanya bisa menatap jalan tol yang gelap, sambil bertanya dalam hati, siapa yang sedang bermain kotor, dan mengapa ia yang harus menjadi korban. Di ruang sempit pos jaga yang remang-remang, Raka didudukkan di kursi kayu tua yang mengerang tiap kali ia bergerak. Tangannya masih terborgol, dingin besi menempel di kulit yang mulai lecet. Di seberangnya, Ibda Sumantri, pria dengan wajah datar dan mata tajam itu, berdiri sambil merokok pelan, seolah tengah menikmati adegan drama yang ia sutradarai sendiri. Asap rokoknya melayang lambat di udara, menyelimuti ruang itu dengan aroma intimidasi. "Ngaku aja, daripada tambah panjang urusannya," ujar Sumantri pelan tapi menekan, seperti racun yang meresap perlahan. Raka menatap matanya, penuh amarah dan rasa tak percaya. "Saya nggak tahu menahu, Pak. Itu bukan punya saya. Saya cuma bawa logistik buat toko grosir di Semarang. Semua surat saya lengkap." Suaranya serak, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena frustrasi yang mendidih. Sumantri mengangkat alis, lalu mendekat perlahan. "Kamu pikir saya bodoh? Barang itu kami temukan di antara muatanmu. Dan kamu pikir semua orang di sini akan percaya kamu nggak tahu." Tangannya menepuk meja dengan keras. Di luar sana, banyak sopir ngaku suci, padahal bawaan Raka. Kata-katanya mengiris, tapi bagi Raka, tuduhan ini adalah penghinaan yang tak bisa ia terima diam-diam. Tiba-tiba, Sumantri mengubah nada bicaranya. "Tapi begini, Nak, ada jalan cepat. Kita bisa beresin ini diam-diam. Kamu tinggal ngaku sedikit aja, bayar kompensasi, lalu lanjut jalan. Anggap aja buat biaya pengamanan." Wajahnya tetap dingin, tapi suaranya kini seperti pedagang yang menawar harga di pasar gelap. Raka terdiam. Untuk sesaat ia tak tahu mana yang lebih mengerikan, tuduhan membawa narkoba, atau fakta bahwa hukum kini bisa dinegosiasikan dengan harga. Raka menunduk, bukan karena bersalah, tapi karena muak.
Ia sadar kini bahwa ini bukan rahasia rutin. Ini jebakan, permainan kotor yang entah sudah berapa kali menelan korban. Mungkin ia hanya salah satu dari banyak sopir yang menjadi target karena dianggap tak punya kuasa untuk melawan. Tapi malam ini, ia tidak mau tunduk. Tidak dengan mudah. "Maaf, Pak," katanya lirik, namun tegas. "Saya nggak akan ngakuin sesuatu yang bukan saya lakukan. Mau diborgol, mau dikurung, saya nggak takut. Tapi saya nggak akan jadi kambing hitam permainan kotor ini." Matanya kini menatap langsung ke Sumantri, seperti bara kecil yang mulai menyala di tengah malam. Sumantri mendengus dan tertawa pendek. "Ya sudah, kita lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan, sopir." Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk membawa Raka ke ruang tahanan. Di luar, suara jalan tol terdengar sayup. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tak peduli ada orang baik yang diinjak dengan semena-mena. Dan di antara dingin tembok tahanan dan aroma solar yang masih melekat di tubuhnya, Raka bersumpah dalam hati, ia akan lawan ini. Apapun caranya, bahkan jika harus sendirian. Cahaya temaram dari lampu gantung tua menggantung di atas kepala Raka, berkedip-kedip seolah mencerminkan ketidakpastian nasibnya. Ia duduk di dalam sel sempit yang dingin, dindingnya berlumut, dan lantainya basah oleh genangan air tak jelas asalnya. Di seberang jeruji, seorang pria tua dengan mata sembab menatapnya sambil bersandar lesu di tembok. "Kamu juga dituduh bawa sabu?" tanya pria itu pelan. Raka mengangguk lemah. "Saya juga," bisik pria itu. "Tapi saya cuma tukang sayur." Perkataan pria itu menggema di kepala Raka. Bukan cuma dia, ini bukan kejadian tunggal. Ia mulai menyadari bahwa ia sedang berada di tengah lingkaran gelap yang sudah berjalan lama, sistem yang menjadikan jalanan sebagai ladang peras dan tuduh di bawah selimut hukum. Dadanya bergemuruh, bukan karena takut, tapi karena rasa marah yang tak tertahankan. Ia bukan kriminal, ia tahu itu, tapi hukum telah menjebaknya seperti perangkap licin di tengah malam. Di ruangan lain, Ibda Sumantri berdiri di depan layar monitor kecil, memandangi rekaman pemeriksaan barusan. Ia tidak tampak gelisah, malah tersenyum kecil sambil menyeruput kopi. "Sopir ini keras kepala," gumamnya. Seorang anggota muda di sebelahnya bertanya pelan, "Pak, kalau nanti ketahuan?" Sumantri hanya menoleh sebentar. "Nggak bakal, karung-karung itu udah kami tandai sebelumnya. Barang diselipin sebelum mereka masuk checkpoint. Skema ini udah berjalan mulus dari dulu." Sementara itu, di dalam sel, Raka memejamkan mata, mencoba mengingat detik demi detik saat muatannya diangkut di gudang. Tak ada yang aneh, sampai ia ingat satu hal, seorang petugas bongkar muat berseragam oranye terang yang sempat meminta izin membuka bak belakang sebentar, dengan alasan mengecek ikatan. Ia tak curiga saat itu. Tapi sekarang, semuanya mulai masuk akal. Mungkin, saat itulah paket itu diselipkan. Mungkin pria itu bukan sekadar buruh. Raka menggertakkan giginya. Ia tahu dia tak bisa membuktikan semuanya sendiri. Tapi ada satu harapan, dashcam. Ia baru ingat, kamera dashboardnya menyala sejak sebelum ia berangkat. Jika kamera itu masih ada dan belum dirusak, rekaman itu bisa menjadi bukti kunci. Ia hanya perlu memberitahu seseorang yang bisa dipercaya. Dan satu-satunya orang yang muncul di kepalanya adalah Rino, teman lamanya yang kini aktif di LSM anti penindasan. Dengan tergesa, Raka mengetuk jeruji sel. "Pak, saya minta satu panggilan telepon." "Cuma satu," pintanya pada petugas jaga yang sedang asyik bermain ponsel. "Nanti," jawab si petugas malas. "Besok juga bisa." Tapi Raka tak menyerah. Ia tahu waktu adalah musuh paling kejam malam ini. Jika ia terlambat sedikit saja, dashcam itu bisa lenyap. Dan bersama itu, satu-satunya kebenaran yang bisa membebaskannya. Ia menatap keluar sel, melihat pantulan wajahnya di jendela kecil di ujung lorong. Mata lelah, rambut berantakan, dan wajah yang kini penuh debu serta kesedihan. Tapi di balik semua itu, ada nyala kecil yang mulai tumbuh. Ia tidak akan jatuh begitu saja. Jika sistem ini busuk, maka ia akan mencabik akar busuk itu dengan tangan kosong, demi dirinya, dan demi semua orang yang pernah dipaksa tunduk di jalanan. Dan malam itu, di balik karung-karung tepung yang diam, sebuah fitnah telah menyalakan api perlawanan. Pagi menyusup perlahan ke sela-sela jeruji besi, tapi sinarnya tak mampu menembus dinginnya sel tahanan itu. Raka duduk bersandar di dinding, matanya sembab namun tetap tajam. Semalam ia tidak tidur, bukan karena tak bisa,
tapi karena tak mau. Di dunia yang memperlakukannya sebagai sampah tanpa bukti, Raka merasa satu-satunya senjata yang tersisa adalah kesadaran penuh dan ingatan yang tak boleh goyah. Ia harus bertahan, ia harus tetap sadar. Pukul 7:15, pintu sel dibuka. "Raka, siap-siap, kamu mau dibawa ke unit narkoba," kata seorang petugas tanpa ekspresi. Raka berdiri, tangannya diborgol kembali. Borgol itu lebih dari sekadar alat pengaman, itu simbol bahwa kata-katanya tak lagi dianggap benar. Ia merasa seperti penjahat kelas berat, padahal ia hanya seorang sopir truk yang menjalani hidup sederhana. Di ruang pemeriksaan, 3 orang berseragam duduk di hadapannya. 2 dari mereka membuka berkas dengan ekspresi malas, sementara satu lagi, Ibda Sumantri, tersenyum tipis di sudut ruangan sambil memainkan pulpen di jarinya. "Jadi, kamu tetap ngotot itu bukan barangmu?" tanya salah satu penyidik. Raka mengangguk tegas. "Saya minta dicek dashcam di truk saya. Rekaman itu bisa nunjukin siapa yang taruh barang itu." Sumantri tertawa pelan. "Sayangnya, kamera itu rusak. Sudah dicek sama anggota," katanya sambil melirik rekannya. "Mungkin kebentur saat kami bawa ke pos." Sebuah getaran tajam menjalari dada Raka. Mereka sudah menghancurkannya. Mereka tahu kamera itu penting. Ia mengepalkan tangan. Tidak ada yang bisa dipercaya di tempat ini. Sistem ini tidak mencari kebenaran. Mereka hanya ingin cerita yang mudah ditulis, mudah ditutup. "Saya minta pengacara," ucap Raka akhirnya, suaranya pelan namun penuh tekanan. Penyidik mengangkat bahu. "Silakan, tapi kamu harus tunggu proses. Bisa lama." Lalu mereka menambahkan ancaman tipis, "Kalau kamu kerjasama, bisa lebih cepat. Bisa kita bicarakan. Tapi kalau kamu keras kepala," ucapan itu menggantung di udara seperti pisau tumpul yang perlahan menusuk. Setelah pemeriksaan, Raka dikembalikan ke sel. Namun sebelum sampai ke sana, ia melihat truknya dari balik kaca lorong pos. Kendaraan tuanya itu kini tampak asing, seolah telah dicemari sesuatu yang jahat. Tapi yang membuatnya hampir roboh bukan truk itu, melainkan bayangan seorang pria yang keluar dari kabin sopir, salah satu polisi muda yang tadi memeriksanya. Ia sedang membawa tas kecil ke ruangan belakang. Disitulah segalanya menjadi jelas bagi Raka. Mereka sedang mengatur narasi. Barang bukti bisa muncul dan menghilang sesuka mereka. Bahkan muatan dan truknya bukan lagi miliknya. Ia merasa seperti telah dilucuti dari semua identitasnya, bukan lagi Raka si sopir, tapi hanya angka dalam daftar tahanan yang bisa dimanipulasi kapanpun. Tapi di dalam dirinya, sesuatu justru tumbuh, tekad untuk bertahan, dan membalikkan keadaan. Di dalam sel, Raka duduk kembali, matanya mengarah lurus ke jeruji. Ia tahu, dunia luar belum mendengar suaranya. Tapi jika ada secercah harapan, jika Rino benar-benar menjawab panggilannya nanti, maka pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Ia akan bangkit, karena ia tahu satu hal, kebenaran tak pernah butuh izin untuk hidup. Malam kembali turun, menyelimuti sel dengan gelap yang lebih pekat dari malam sebelumnya. Suara langkah petugas bersepatu bot terdengar seperti geman Raka di lorong tahanan. Raka duduk memeluk lutut, mencoba menghangatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Di ujung sel, pria tua yang kemarin duduk diam mulai bergerak mendekat. Suaranya serak dan berat, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kejahatan tapi tak punya tenaga lagi untuk melawan. "Mau tahu kenapa kamu di sini?" bisiknya pelan. Raka menoleh. Pria itu menatapnya lekat-lekat. "Namaku Pak Karjo. Dulu aku juga sopir. Di terminal Gading Raya, aku sering ambil muatan logistik. Tapi suatu hari, pas lagi muat barang dari gudang belakang, ada petugas minta istirahat sebentar di dalam truk. Aku turuti. Besoknya, aku ditangkap. Sama persis kayak kamu. Dituduh bawa sabu." Raka menelan ludah. Ceritanya terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Karjo melanjutkan, "Aku sempat bebas. Tapi karena enggak mau damai, aku dikriminalisasi lagi. Ini udah bukan soal hukum, nak. Ini soal bisnis kotor. Sabu itu cuma alat. Targetnya adalah uang diam dari sopir-sopir kecil kayak kita yang enggak punya pengacara, enggak punya suara." Ucapannya terasa seperti tamparan keras bagi Raka. Apa yang dialaminya bukan kasus terpisah. Ini sistem, ini pola. Terminal Gading Raya itu markasnya, kata Karjo sambil menunduk. Ada orang dalam yang sengaja selipkan barang ke muatan sopir. Setelah itu, oknum-oknum polisi yang kerja sama tinggal, rahasia, lalu tuduh kita.
Kalau kita kooperatif, ya bisa keluar. Tapi harus bayar ratusan juta. Kalau enggak, ya kayak kita ini. Mengendap di sini tanpa suara. Karjo menghela napas panjang, matanya kosong. Aku ngomong ini ke kamu karena kamu beda. Kamu masih punya nyali. Raka terdiam lama, matanya menatap lantai yang dingin. Apa yang ia dengar menambah beban di dadanya, tapi juga menguatkan tekad yang kemarin mulai tumbuh. Semua ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi jika Karjo bisa mengingat semua detail itu, mungkin ada jejak yang bisa digunakan. Nama tempat, pola, orang-orang tertentu, dan jika Rino menerima pesan daruratnya semalam, mungkin bantuan akan datang. Di luar sel, angin malam meniup daun-daun yang menempel di kaca, menimbulkan suara gemerisik yang hampir mistis. Raka berdiri dan menggenggam jeruji. Pak Karjo, katanya pelan, saya akan lawan ini. Tapi saya butuh nama, butuh petunjuk. Siapa yang harus saya cari? Siapa yang biasa jadi perantara? Karjo terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, cari Heri Tanduk. Dia tukang bongkar muat di Gading Raya. Dia yang biasa selipin barang. Tapi dia juga yang pernah bilang, dia capek ikut skema ini. Dia mungkin bisa bantu. Nama itu menancap di kepala Raka seperti peluru. Heri Tanduk, titik terang pertama dalam lorong gelap yang panjang. Jika ia bisa keluar dari sini, jika ia bisa temui orang itu, mungkin kebenaran bisa mulai dibuka lapis demi lapis. Tapi ia tahu satu hal, untuk mencapai ke sana, ia harus melewati kekuasaan. Kotor Sumantri dan orang-orang di belakangnya. Dan malam itu, meski ia masih diborgol dan terkurung, Raka mulai merangkai rencana. Bukan untuk kabur, tapi untuk membongkar. Karena kebenaran harus berbicara, bahkan jika harus berbisik dari balik jeruji. Pagi hari itu terasa berbeda. Udara lembab masih menusuk, tapi ada sesuatu di dalam dada Raka yang bergerak, bukan sekadar harapan, tapi firasat. Sejak percakapannya dengan Pak Karjo malam sebelumnya, pikirannya tak pernah berhenti memutar nama Heri Tanduk. Raka tahu, semua benang kusut ini mengarah ke terminal logistik Gading Raya, dan jika ada seseorang yang bisa membuka simpul pertama, itu pasti dia. Sekitar pukul 9, seorang petugas masuk membawa secarik kertas ke meja piket. Mereka bercakap pelan, namun cukup keras untuk bisa ditangkap Raka yang sedang duduk di sudut. Ada orang LSM datang nyari tahanan atas nama Raka Surya. Katanya bawa surat kuasa, kata si petugas. Raka refleks berdiri dan merapat ke jeruji. Hatinya langsung melonjak, itu pasti Rino. Ia mengirim pesan ke ponsel temannya itu semalam lewat tahanan yang baru masuk dan punya akses luar. Dan kini, jawabannya datang. Namun belum lama rasa lega itu menyentuh dada, Ibda Sumantri masuk ke ruangan dan langsung mengambil alih situasi. Mana orangnya? Tanyanya tegas. Beberapa petugas saling melirik, bingung. Katanya dia cuma ingin menyerahkan surat pendampingan hukum. Sumantri menyeringai, lalu merobek surat itu di depan mereka. Bilang sama temannya, Raka baik-baik saja di sini. Enggak butuh LSM. Ini urusan hukum, bukan drama. Raka mendengar setiap kata dari balik jeruji. Tangan dan giginya mengatuk. Ini bukan hanya soal ditahan tanpa bukti, tapi kini juga dikurung dari akses pertolongan. Ia tahu, Sumantri merasa posisinya terancam. Dan justru itu kabar baik. Kau mulai panik, Mantri, gumam Raka, seolah mengucapkannya kepada dirinya sendiri. Ketika tirani mulai takut pada suara dari luar, berarti kebenaran mulai menggeliat. Petugas jaga yang semalam membantunya memberi pesan masuk diam-diam menghampiri. Ia meletakkan secarik kertas kecil di bawah gelas air Raka. Dari temanmu, bisiknya, lalu berlalu. Raka membuka kertas itu di balik tubuhnya agar tak terlihat kamera. Tulisannya terburu-buru, kami sudah tahu soal Sumantri. Jangan takut, kami cari Heri. Bertahan, Rino. Lutut Raka hampir goyah membaca pesan itu. Dunia luar belum melupakannya. Bahkan lebih dari itu, Rino sudah bergerak. Ia menatap jeruji itu lagi, bukan sebagai batas, tapi sebagai jeda. Ini bukan akhir, ini peralihan. Ia tahu, jika Rino menemukan Heri Tanduk, maka bukti bisa berbicara. Dan jika bukti berbicara, sistem kotor itu bisa runtuh dari dalam. Sore itu, Sumantri mendatangi sel dengan gaya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Masih keras kepala, tanyanya dengan senyum tipis. Tapi kali ini, Raka membalas tatapannya lurus. Saya tahu teman saya udah kesini.
Dan saya tahu dia belum berhenti. Kamu mungkin bisa tahan saya, Pak. Tapi kamu enggak bisa tahan kebenaran. Sumantri tertawa kaku, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa dirinya tidak sendiri. Senja menyelimuti terminal Gading Raya dengan warna oranye muram yang menggantung di langit penuh debu. Di antara deretan truk yang parkir tak beraturan, seorang pria berjaket lusuh duduk di atas ban serep, mengisap rokok dalam-dalam. Tatapannya kosong, namun matanya terus mengamati sekeliling. Itulah Heri Tanduk, mantan buruh bongkar muat yang kini lebih sering menghindar dari siapapun. Ia tahu terlalu banyak, dan tahu terlalu banyak adalah kutukan di tempat ini. Di kejauhan, Rino berdiri mematung di balik pos satpam kosong, mengamati Heri dengan jantung berdebar. Ia sudah 2 hari menguntit pria itu, memastikan bahwa ini benar-benar orang yang disebut Raka. Informasi dari sopir-sopir lain membenarkan, Heri dulu sering diajak main oleh oknum petugas, menyelipkan barang ke dalam muatan dengan imbalan uang cepat. Tapi sejak terakhir kali hampir ketahuan oleh wartawan, Heri lenyap dari peredaran. Tak heran wajahnya kini tampak seperti orang yang dihantui dosa. Rino melangkah mendekat perlahan. Heri langsung berdiri curiga, menyelipkan tangan ke balik jaket. "Saya enggak jual apa-apa," katanya cepat. "Saya bukan polisi," balas Rino tegas. "Saya teman Raka. Dia ditahan karena ulah sistem kotor ini. Dia sebut nama kamu." Seketika itu juga, ekspresi Heri berubah. Matanya membelalak, rokoknya jatuh, dan ia mundur 2 langkah. "Jangan sebut nama itu di sini," desisnya. "Terlambat, Heri. Namamu sudah masuk dalam perjuangan," ucap Rino pelan namun menusuk. "Raka enggak minta kamu dihukum. Dia cuma butuh kebenaran. Kamu tahu siapa yang selipin barang ke truknya. Kamu tahu skemanya. Kamu bisa bersihkan namanya, dan mungkin, bersihkan juga sebagian dari bebanmu sendiri." Heri menunduk, jemarinya gemetar. "Kamu kira gampang? Mereka bukan cuma oknum. Mereka punya jaringan. Ada pejabat yang lindungi. Ada aparat yang ikut nikmatin uang haram itu. Gue cuma kuli, Rin. Cuma kuli." Tapi Rino tidak mundur. "Kalau kamu cuma kuli, kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu takut tiap dengar suara sirine? Karena dalam dirimu, kamu tahu kamu bagian dari ini. Tapi kamu juga tahu, kamu bisa jadi akhir dari semuanya. Dan sekarang, bukan cuma Raka yang kamu tolong, tapi semua sopir truk yang udah jadi korban sistem ini." Suara Rino mengeras, mengguncang sesuatu dalam diri Heri. Heri menarik napas dalam, lalu duduk kembali di atas ban. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya berkata, "Aku pernah lihat Sumantri nyuruh orang taruh paket ke truk Raka. Itu bukan pertama kali. Mereka udah tandai truknya dari 2 hari sebelum jalan. Mereka punya rekaman, tapi semua dihapus atau disimpan di drive khusus. Tapi, aku tahu di mana server cadangannya. Ada di kantor kecil dekat gudang lama, sebelah utara terminal." Rino mengangguk mantap. "Itu titik terang. Kalau kamu bantu kami buka semua ini, kamu akan dilindungi. Aku punya rekan pengacara dan jurnalis. Kita bisa lapor ke Komnas HAM. Kita bisa ajukan whistleblower protection." Heri mengangguk ragu, namun untuk pertama kalinya malam itu, matanya menunjukkan sesuatu yang nyaris punah, keberanian. Dan saat lampu-lampu terminal mulai menyala satu persatu, 2 orang asing yang terikat oleh satu nama mulai menyiapkan langkah pertama untuk membuka rahasia busuk yang telah lama dikubur dalam bisu. Malam menebarkan sunyi yang menegangkan di sisi utara terminal Gading Raya. Gudang tua yang disebut Heri berdiri kumuh, dikelilingi pagar seng berkarat dan semak liar. Disinilah, menurut Heri, cadangan rekaman dari kamera pengintai jaringan Sumantri disimpan. Tempat itu tampak mati dari luar, namun Heri tahu, di dalamnya, puluhan gigabyte bukti kotor tersimpan. Bukti yang bisa membersihkan nama Raka, atau mengubur siapapun yang mencarinya. Rino dan Heri berjongkok di balik bayangan truk kontainer. Waktu menunjukkan pukul 23.47. "Satpam di situ cuma 2 orang, bisik Heri. Tapi yang bahaya itu 1 orang, bagian it, namanya Farel. Dia loyal sama Sumantri. Kalau dia tahu kita masuk, dia langsung telepon ke pos polisi terminal." Rino mengangguk, tangannya gemetar saat memegang alat pembuka gembok. Ia bukan penyusup, bukan detektif. Ia hanya seorang teman yang terlalu lama melihat kebenaran diinjak-injak. Setelah memotong pagar belakang, mereka menyelinap masuk.
Suara langkah mereka nyaris tenggelam oleh deru mesin truk yang masih sesekali lewat di kejauhan. Di dalam gudang, tumpukan kardus dan kabel berserakan. Di pojok, ada lemari besi kecil yang terkunci. Itu tempat servernya, bisik Harry. Aku tahu kode defaultnya belum diganti. Sumantri terlalu percaya sama bawahannya. Dengan jari gemetar, Rino menekan kombinasi angka. Klik, lemari terbuka. Di dalamnya, 2 unit CPU pendingin berdengung halus. Harry langsung mencolokkan flash disk khusus yang dibawanya, warisan dari teman lamanya di bagian servis terminal. Kalau kita ambil semuanya, mereka bakal sadar. Tapi kalau kita ambil hanya 1 hari sebelum penangkapan Raka, kita punya cukup untuk bukti, dan mereka belum tahu kita tahu. Baru saja proses unduhan berjalan 50%, suara langkah terdengar dari luar pintu belakang gudang. Rino menahan napas. Harry mencabut kabel lampu di dekat saklar, membuat gudang gelap gulita. Pintu dibuka paksa, senter menyorot ke dalam, dan suara kasar terdengar, "Siapa di dalam?" "Jangan main-main, Farel." Rino dan Harry menahan napas di balik rak besi. Tubuh mereka dibungkam oleh bayangan. Detik terasa seperti jam. Saat Farel melangkah makin dekat, flash disk akhirnya menyala biru, unduhan selesai. Harry langsung mencabutnya dan memberi isyarat pada Rino. Dalam sekali gerak, mereka berlari menuju celah pagar tadi. Alarm berbunyi, dan suara teriakan menggema di belakang mereka. Namun malam melindungi mereka seperti jubah gelap. Mereka berhasil lolos, untuk sementara. Tiba di gang sempit tempat motor Rino diparkir, keduanya terengah. Harry memegangi dadanya. "Kita udah pegang bukti," katanya nyaris tak percaya. Rino menatap flash disk itu seperti menatap kunci pembebasan. "Sekarang, tinggal satu hal lagi, bagaimana caranya menyebarkan ini sebelum Sumantri menyadari bahwa kartunya sudah mulai terbuka." Dan jauh di sel tahanan, Raka, yang belum tahu bahwa roda kebenaran mulai bergerak, memeluk dingin jeruji dengan satu bisikan, "Tolonglah, Rin, cepatlah." Hari persidangan pertama Raka akhirnya tiba. Pengadilan Negeri Kota Lantara dipenuhi bisik-bisik tajam dan tatapan penasaran. Di antara bangku-bangku kayu, beberapa jurnalis lokal duduk dengan kamera tergantung di leher. Belum ada yang tahu skandal besar apa yang tengah mendekam di balik kasus ini, setidaknya belum. Di kursi terdakwa, Raka duduk tegak, matanya tajam, meski tangan masih diborgol. Hari ini, bukan hanya dirinya yang diadili, tapi juga sistem busuk yang menjeratnya. Jaksa membuka dakwaan dengan suara lantang, menuduh Raka menyelundupkan 3 kg sabu dalam box logistik. Tak ada bukti rekaman, hanya saksi dan laporan tertulis dari penggerebekan. Hakim mengangguk pelan, seolah segalanya berjalan biasa. Namun suasana ruang sidang berubah saat pintu belakang terbuka. Seorang pria berjas hitam dan bermata tajam melangkah masuk. Rino, dengan seorang pengacara muda di belakangnya dan tas jinjing berisi flash disk bukti. "Yang mulia," ucap pengacara itu lantang, "kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan bukti baru yang sangat relevan dan menyangkut integritas proses hukum dalam perkara ini." Hakim menatap tajam, sementara jaksa tampak tergagap. "Bukti apa yang Anda maksud?" tanya hakim. Rino menatap Raka, lalu mengangguk pelan. Flash disk itu dikeluarkan. Rekaman CCTV dari terminal. Hari sebelum penangkapan. Bukti bahwa barang haram itu diselipkan tanpa sepengetahuan klien kami, oleh oknum yang diduga bekerja sama dengan aparat sendiri. Dalam sekejap, ruang sidang seperti dibekukan. Raka menahan napas. Sumantri, yang diam-diam hadir di pojok ruang dengan pakaian preman, langsung tampak tegang. Jaksa berusaha menyela, menuduh bukti itu ilegal, karena tidak melalui penyitaan resmi. Tapi pengacara Raka menjawab tegas, bukti ini diperoleh dari sumber internal yang bersedia menjadi saksi whistleblower di bawah perlindungan hukum. Jika pengadilan menolak bukti ini, artinya pengadilan menolak keadilan. Hakim memerintahkan bukti diputar. Video itu mulai berjalan di layar kecil di samping ruang sidang. Terlihat seorang pria menyelipkan paket mencurigakan ke dalam truk Raka, dengan 2 sosok berbaju sipil mengawasi dari kejauhan, salah satunya mirip Sumantri. Bisik-bisik makin riuh. Seorang wartawan mulai merekam diam-diam. Kebenaran mulai mengalir, bukan seperti air, tapi seperti banjir yang menabrak dinding. Raka nyaris tak percaya. Ia menutup matanya sesaat, lalu menatap Rino, sahabatnya yang kini berubah menjadi penyambung suaranya saat ia dibungkam. Harry tanduk tidak hadir hari itu,
tapi kesaksiannya telah disiapkan dan ditandatangani di bawah sumpah. Mereka tahu, ini baru awal dari pertempuran hukum panjang. Tapi hari ini, retakan pertama telah muncul di tembok yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Dan saat palu hakim mengetuk dengan keras, bukan hanya ruang sidang yang berguncang. Di luar, di terminal, di markas, di ruang gelap tempat konspirasi biasa berbisik, semuanya mulai gelisah. Karena untuk pertama kalinya, sistem itu tidak bisa lagi menutupi bau busuk yang selama ini dikubur rapat. Ibda Sumantri duduk gelisah di ruang kerjanya yang kini terasa sempit dan panas. Sejak video dari persidangan tersebar dan masuk ke salah satu portal berita nasional, telepon di kantornya tak henti-henti berdering. Bukan hanya dari wartawan, tapi juga dari atasan, Kapolsek, bahkan pihak Propam. Nama, Sumantri, yang dulu dielu-elukan sebagai perwira, pembersih narkoba, kini dibisikkan dengan nada jijik dan curiga. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Di layar ponselnya, pesan dari Farel, anak buahnya di bagian IT, hanya berisi dua kata, "Kita kebobolan." Rasa panik makin menggerogoti. Sumantri tahu satu hal pasti, sistem di sekitarnya tidak akan melindunginya bila dia menjadi beban. Di balik semua topeng penegak hukum, yang berlaku hanya satu hukum, selamatkan diri sendiri, atau dikorbankan. Pagi itu, ia dipanggil ke ruang Kapolsek. Penjelasan, Mantri, cepat. Kapolsek melempar map berisi salinan bukti persidangan. Video ini mutlak, wajahmu terlihat, anak buahmu juga. Jangan pikir kamu bisa berlindung di balik jabatan. Sumantri mencoba membela diri, itu disunting. Mereka jebak saya, Pak. Tapi nada suaranya lemah, dan tak satu pun percaya pada kebohongan dari seseorang yang sudah kehilangan kendali. Di luar kantor, para wartawan telah menunggu. Saat Sumantri keluar dengan ekspresi masam dan mata sembab, kamera langsung menyerbu. Benarkah Anda menerima setoran dari jaringan penyelundupan? Apakah benar Anda memanipulasi bukti? Apakah Raka Surya korban dari rekayasa kasus? Ia bungkam, hanya menunduk dan mempercepat langkah. Namun keheningan itu lebih keras dari jawaban manapun, dan publik mencium bau aib yang tak lagi bisa disembunyikan. Malamnya, Sumantri mencoba menghubungi beberapa kolega lamanya. Tak satu pun menjawab, bahkan ajudan jaksa yang dulu ramah padanya kini membalas pesan dengan satu kalimat dingin, "Maaf, saya tidak bisa terlibat." Ia menatap cermin di kamarnya, wajah seorang perwira yang dulu bangga berdiri di garis depan, kini hanya tampak seperti bayangan korup dari dirinya sendiri. Dikepung tekanan, Sumantri mulai bicara sendiri, tertawa lirih, lalu melempar ponsel ke dinding. Di tempat lain, Rino menerima telepon dari seorang penyelidik internal Propam. "Kami akan segera minta kesaksian Anda dan saudara Heri. Ini menyangkut banyak nama besar. Siapkan semua dokumen, termasuk rekaman asli." Rino menoleh ke Raka yang duduk di ruang tahanan terbuka, menatap keluar jendela dengan wajah lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Satu persatu mereka mulai runtuh, "Kak," kata Rino. Raka hanya mengangguk pelan, namun mereka tahu, ini belum selesai. Ketika seekor ular besar terluka, ia tak langsung mati, ia mengamuk. Sumantri mungkin hanya satu kepala dari jaringan panjang. Tapi satu kepala yang tumbang, bisa membuat tubuhnya limbung. Dan itulah yang mereka kejar, bukan sekadar balas dendam, tapi perubahan sistematis, dari jalanan ke meja hukum. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditahan, Raka bisa tidur dengan damai. Bukan karena ia sudah bebas, tapi karena ia tahu, kebenaran akhirnya mulai bersuara lebih keras dari fitnah. Langit mendung menggantung rendah di atas langit kota Lantara. Di sebuah rumah petak sempit di pinggiran terminal, Heri tanduk duduk mematung sambil menatap layar TV kecil yang hanya menampilkan berita tentang dugaan rekayasa kasus narkoba oleh oknum polisi. Wajah Sumantri ditampilkan sebentar sebelum diganti dengan visual rekaman sidang. Heri menggertakkan gigi, ini bukan sekadar keberhasilan, tapi juga peringatan. Ia tahu terlalu banyak, dan yang tahu terlalu banyak, biasanya tidak dibiarkan lama hidup tenang. Sore itu, ketika hendak keluar membeli rokok, Heri melihat dua pria asing berdiri di seberang gang. Tubuh tegap, jaket hitam, topi diturunkan menutupi wajah. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menatap. Heri tahu bahasa diam itu, ia dulu hidup di dunia seperti mereka. Dunia di mana tatapan saja bisa jadi peringatan, atau vonis mati. Ia berbalik dan masuk lagi, berkeringat dingin meski udara dingin menusuk.
Tak lama setelahnya, listrik rumahnya padam. Bukan karena pemadaman umum, hanya rumahnya. Ponsel Harry berdering, nomor tak dikenal. Suara berat dan pelan di ujung sana berkata, "Berhenti bicara, atau mulutmu akan kami jahit selamanya. Ini peringatan terakhir." Lalu sambungan mati. Harry terpaku. Ia tahu ini bukan gertakan. Sumantri mungkin sedang terpojok, tapi jaringannya belum runtuh sepenuhnya. Dan sekarang, dialah target berikutnya. Dengan tangan gemetar, Harry menelepon Rino. "Bro, mereka tahu gue ngomong. Mereka ngintai rumah. Kalau besok gue nggak angkat telepon, anggap gue udah disenyapkan." Suara di seberang panik. Rino langsung bergerak. Dalam waktu 2 jam, ia sampai di rumah Harry dan mendapati sahabat lamanya sedang mengemas beberapa barang. "Kita harus pergi sekarang," kata Rino tegas. "Gue udah hubungi LSM Bantuan Hukum. Mereka punya safe house." Namun belum sempat mereka pergi, terdengar suara pecahan kaca dari belakang rumah. Seseorang telah masuk. Rino dan Harry segera kabur lewat pintu depan. Bayangan hitam melintas di lorong gang, suara langkah cepat mengejar. Mereka berlari tanpa menoleh, jantung berdentum seperti genderang perang. Harry tahu, jika tertangkap malam ini, mereka tak akan dibawa ke kantor polisi. Mereka akan hilang selamanya. Akhirnya, mereka sampai di rumah kontrakan milik salah satu aktivis LSM. Di sana, mereka disambut oleh seorang perempuan muda bernama Dara, pengacara HAM yang pernah menangani kasus serupa. "Kalian aman di sini, untuk sementara," katanya. "Tapi jika benar kalian sedang melawan jaringan aparat, kita harus siap kemungkinan terburuk. Aku akan pastikan perlindungan saksi untuk Harry diminta secepat mungkin ke Komnas HAM." Harry duduk di pojok ruangan, keringat masih membasahi wajah. Ia menatap Rino dan berkata lirih, "Gue bukan orang baik, Rin. Tapi kalau cerita gue bisa bantu bebaskan Raka, dan hancurin mereka, gue siap sampai akhir." Rino menggenggam bahunya. "Lu udah melangkah sejauh ini. Kita selesaikan sama-sama. Raka nggak akan jadi korban terakhir." Dan malam itu, saat hujan mulai turun, Harry tahu satu hal, ia sudah berdiri di tepi jurang. Tapi daripada mundur, ia memilih melompat, dengan harapan bahwa kebenaran akan jadi parasut yang menyelamatkan semuanya. Hari kedua persidangan tiba dengan langit yang lebih cerah, tapi ketegangan di ruang sidang justru makin pekat. Bangku-bangku yang sebelumnya hanya diisi jurnalis lokal kini dipenuhi wartawan nasional, aktivis HAM, hingga pengamat hukum. Semua mata tertuju pada satu nama, Harry Tanduk. Mantan preman terminal, saksi kunci, dan satu-satunya orang yang berani membuka kedok jahat jaringan aparat yang selama ini dianggap tak tersentuh. Ketika Harry memasuki ruang sidang dengan pengawalan ketat dari tim perlindungan saksi, bisik-bisik langsung memenuhi udara. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, tapi sorotnya tajam. Ia membawa lebih dari sekadar kesaksian, ia membawa potongan kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik seragam. Jaksa sempat mencoba menggoyang kredibilitasnya. "Apakah Anda tidak sedang mencari perlindungan dari jeratan hukum Anda sendiri?" tanya jaksa sinis. Harry menatap lurus ke arah hakim. "Saya pernah hidup di jalan. Saya kenal dunia kotor. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena ingin lari, tapi karena saya lelah jadi bagian dari permainan busuk. Saya melihat sendiri Sumantri menyuruh anak buahnya menyelipkan sabu ke truk Raka. Saya dengar sendiri mereka bilang, kita cuma butuh kambing hitam buat tutupin barang gelap yang nyasar kemarin. Itu bukan asumsi, itu fakta." Ruang sidang mendadak senyap. Hakim mencatat dengan serius, sementara Sumantri yang hadir dengan status sebagai saksi terlapor terlihat tegang, tangan mengatup erat di pangkuan. Rino menatap Harry dengan campuran bangga dan cemas. Mereka semua tahu, kesaksian ini bisa jadi peluru terakhir, atau awal dari badai lebih besar. Pengacara Raka kemudian mengajukan dokumen rekaman suara Harry dari malam ketika ia diam-diam merekam percakapan dengan Farel, anak buah Sumantri. Suara di rekaman berkata, "Lu tenang aja, Har. Raka bakal ngaku juga. Kalau enggak, ya kita tekan keluarganya. Namanya juga kambing, tinggal digiring." Beberapa orang di ruang sidang menutup mulut, ngeri. Jaksa terdiam, sementara hakim memerintahkan rekaman diverifikasi lebih lanjut. Di luar gedung, kerumunan mulai memanas. Spanduk bertuliskan, "Bebaskan Raka, hukum oknum." Terbentang di pagar, aktivis mulai mengatur konferensi pers, dan beberapa pengacara senior menyatakan akan mengawal kasus ini hingga ke komisi yudisial. "Raka,
dari balik jeruji ruang tahanan sementara, menatap ke arah jendela kecil di ruang sidang. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa suaranya, yang dulu nyaris tenggelam, kini mulai bergema. Sumantri tampak makin terpojok. Di akhir sidang, ia tak mampu menjawab satupun pertanyaan hakim soal prosedur penangkapan. "Apakah penangkapan dilakukan sesuai SOP?" tanya hakim. "Apakah ada dokumentasi penggeledahan yang sah?" Jawaban Sumantri tersendat, sebelum akhirnya pengacaranya meminta waktu. Tapi semua orang tahu, ini bukan lagi soal waktu. Ini soal runtuhnya wibawa kosong yang selama ini menindas dalam diam. Dan ketika palu sidang diketuk untuk ditunda seminggu ke depan, dunia di luar tak lagi sama. Media nasional mulai membuka investigasi sendiri. Lembaga Pengawas Internal Mabes Polri mengumumkan audit terhadap kasus-kasus lama yang ditangani oleh Sumantri. Kebenaran yang dulu hanya bisik-bisik di jalan, kini telah berubah menjadi teriakan yang mengguncang dinding-dinding hukum. Ketika malam tiba, kantor kepolisian Resor Lantara tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan karena lampunya padam, tapi karena suasana di dalamnya diliputi bayang-bayang ketakutan dan kegelisahan. Di ruangannya yang dulu megah dan terkesan angkuh, Ibda Sumantri duduk sendiri, dengan wajah yang tak lagi menyimpan keangkuhan. Di atas mejanya, tumpukan dokumen laporan pengawasan internal dari Propam dan Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam menanti untuk ditanggapi. Tapi tak satu pun dari kertas itu mampu ia baca. Yang ia baca hanyalah akhir dari kekuasaan yang dulu ia genggam dengan tangan besi. Pagi itu, perintah pembebasan sementara untuk Raka keluar. Meski statusnya masih sebagai tersangka, hakim menyetujui penangguhan penahanan dengan jaminan dari tim kuasa hukum dan pengawasan ketat. Ketika Raka melangkah keluar dari ruang tahanan, langit tampak lebih biru, dan dunia terasa lebih lebar. Ia tidak menangis, tapi matanya basah. Di luar, puluhan supir truk yang dulu mengangkut muatan bersamanya berdiri diam memberi hormat, tanpa kata, tapi penuh makna. Berita pembebasan Raka menyebar cepat. Hashtag tagar keadilan untuk Raka menjadi trending nasional. Banyak warga sipil mulai mengirimkan pengakuan dan bukti tentang perlakuan semena-mena aparat, bukan hanya dari kasus Raka. Gelombang kepercayaan publik terhadap sistem mulai runtuh, bukan karena Raka saja, tapi karena suara mereka yang selama ini ditekan akhirnya punya pemicu untuk menyala. Di sisi lain, Sumantri mulai menerima panggilan dari rekan-rekan lamanya. Tapi bukan dukungan yang ia terima, melainkan penolakan. "Maaf, kami tidak bisa bicara soal ini," kata seorang mantan kolega yang dulu loyal. Bahkan Kompol Armin, atasannya langsung menolak mengangkat telepon darinya. "Ini permainan yang lebih besar dari kamu, Mantri," bunyi pesan singkat dari seorang petinggi yang dulu membackup semua aksinya. "Dan kamu sudah kalah." Pukulan paling telak datang ketika keluarga Sumantri pun mulai dijaga ketat oleh Propam. Istrinya yang bekerja sebagai pegawai kelurahan dimutasi mendadak. Anak laki-lakinya dipanggil oleh guru BP karena mulai diintimidasi teman-teman sekolah. Kekuasaan yang dulu ia kira bisa melindungi keluarganya kini justru menjadi penyebab mereka terseret dalam aib. Sumantri duduk di sudut kamarnya malam itu, dan untuk pertama kalinya, ia sadar, dalam sistem yang kotor, tak ada kesetiaan. Hanya giliran untuk dikorbankan. Sementara itu, Harry yang masih bersembunyi di safe house mulai menerima dukungan dari warga. Makanan, surat terima kasih, bahkan video pendek dari rekan sopir lain yang mendoakan keselamatannya. Di satu video, seorang anak kecil berkata, "Om Harry pahlawan ayah saya. Terima kasih sudah bantu Om Raka." Harry tak bisa menahan tangis. Ia yang dulu hidup dari menakut-nakuti orang, kini dihormati karena keberaniannya berdiri melawan kejahatan yang lebih besar. Di ruang sidangnya sendiri, hakim mulai menunjukkan ketegasan luar biasa. Surat pemanggilan resmi untuk penyelidikan internal terhadap Sumantri dan dua anak buahnya diterbitkan. Bahkan, rumor mulai beredar bahwa Kapolres Lantara sendiri akan diperiksa karena kelalaian pengawasan. Retakan yang kecil kini membesar menjadi jurang. Dan di tengahnya, sistem hukum Indonesia mulai terpaksa berkaca, bukan karena keinginan, tapi karena desakan tak bisa lagi dihindari. Ketika malam kembali datang, dan jalanan Lantara kembali tenang, satu hal menjadi jelas, yang dulu tak bisa disentuh, kini mulai terguncang. Dan semua itu dimulai bukan oleh jenderal, bukan oleh pejabat, tapi oleh seorang sopir truk bernama Raka dan seorang preman terminal bernama Harry, orang-orang kecil yang akhirnya membuat retak tembok besar kekuasaan yang arogan.
Penyelidikan yang awalnya hanya menyasar Sumantri perlahan mulai menyingkap akar yang jauh lebih dalam. Dari berkas-berkas yang diamankan Propam, ditemukan aliran dana mencurigakan ke rekening milik beberapa pejabat aktif, termasuk seorang perwira menengah di Polda yang diketahui kerap menutupi kasus besar dengan menumbalkan masyarakat sipil. Sumantri, rupanya hanya pion. Di baliknya berdiri sosok-sosok berjas rapi dengan senyum ramah, tapi tangan mereka berlumur kotoran sistemik. Nama Kombes Pol R. Hadiman muncul ke permukaan. Ia tak pernah muncul di media, namun namanya kerap disebut dalam dokumen gelap dan rekaman percakapan yang direkam Heri dan tim kuasa hukum Raka. Dalam salah satu rekaman, terdengar jelas Hadiman berkata, "Kalau satu barang bocor, buang satu kambing. Kalau perlu, dua." Suara itu, tenang namun dingin, menjadi bukti bahwa kejahatan ini bukan soal personal, tapi sistematis. Jaksa Agung mulai memerintahkan penyidikan khusus. Tim gabungan dibentuk. Tidak semua orang di institusi senang dengan arah penyidikan ini, beberapa bahkan mencoba mengintervensi, menekan saksi, hingga menyebarkan disinformasi di media sosial. Tapi tekanan publik tak bisa dibendung lagi. Para jurnalis, aktivis, dan rakyat biasa terus bersatu, mengawal kasus ini seperti nyawa sendiri. Untuk pertama kalinya, rasa muak masyarakat berubah menjadi kekuatan nyata. Di tengah badai itu, Raka tak tinggal diam. Meski belum pulih sepenuhnya secara psikologis, ia mulai berbicara di forum-forum komunitas, menyuarakan pentingnya dokumentasi saat menghadapi aparat, mendorong transportasi logistik untuk membentuk jaringan perlindungan hukum. "Saya bukan pahlawan," katanya dalam satu wawancara. "Saya cuma sopir yang muak dijadikan korban. Kalau saya bisa bicara, semua juga bisa." Sumantri sendiri mulai goyah. Di ruang tahanan internal, ia akhirnya membuka mulut. Ia mengaku disuruh menarget Raka karena ada kekacauan distribusi narkoba hasil sitaan yang harus ditutup dengan kasus penangkapan besar. Ia menyebut nama Hadiman dan dua lainnya, seorang jaksa senior dan seorang pengusaha logistik yang jadi penyandang dana. Pengakuan ini direkam resmi oleh penyidik, dan dalam waktu singkat, meruntuhkan sekat yang selama ini menyembunyikan wajah asli para pengatur sandiwara hukum. Namun, pengakuan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Malam setelah pernyataan resminya, Sumantri ditemukan dalam kondisi luka tusuk di sel isolasi. Ia selamat, tapi sekarat. Polisi mengklaim percobaan bunuh diri, tapi laporan medis menunjukkan sudut luka yang tidak konsisten dengan itu. Isu pun merebak, apakah ada upaya membungkam dari dalam? Apakah pengakuan Sumantri terlalu membahayakan pihak-pihak yang masih bebas berkeliaran? Heri yang mendengar kabar itu langsung gemetar. Ia tahu, jika Sumantri saja bisa diserang di balik dinding beton dan penjagaan, maka ia yang hanya berlindung di rumah aman bisa menjadi target berikutnya. Tapi ketakutannya tak menghentikannya. Malam itu, ia merekam pesan video, "Kalau sesuatu terjadi padaku, kalian tahu siapa pelakunya. Saya nggak mau mati dalam diam." Video itu diunggah oleh LSM dan langsung viral, membakar semangat publik lebih besar lagi. Kini, tembok kekuasaan benar-benar mulai retak. Tapi di balik tirai yang sobek, terkuak wajah-wajah yang selama ini tak tersentuh hukum. Perang belum usai, tapi untuk pertama kalinya, cahaya mulai menembus masuk ke ruang-ruang gelap sistem. Dan Raka tahu, apapun yang terjadi nanti, ia bukan lagi korban. Ia sudah menjadi simbol. Pagi itu, langit lantara tak secerah biasanya. Awan menggantung rendah, seakan ikut menahan napas menghadapi apa yang akan terjadi. Di sudut kota, Heri bangun dengan napas memburu. Mimpi buruk semalam masih terasa nyata, sosok bertopeng mendobrak pintu safe house dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Tapi saat ia membuka jendela, mimpi itu berubah menjadi firasat yang perlahan menjadi kenyataan. Ada mobil hitam tanpa plat parkir di ujung jalan, mesin menyala tanpa suara. Sore harinya, ketika LSM yang mengawal Heri mengirim makanan dan obat, rumah aman itu sudah kosong. Pintu terbuka paksa, ada bercak darah di lantai, dan rekaman CCTV hilang. Kepanikan menyebar, media sosial meledak dengan tagar baru, "Tagar di mana Heri?" Tak butuh waktu lama sebelum spekulasi merebak, Heri telah diculik oleh pihak yang merasa terancam, mungkin bahkan dibunuh. Tapi tanpa jasad, hanya ketakutan yang tersisa. Raka mendengar kabar itu dari pengacaranya. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Kalau mereka bisa ambil Heri, mereka bisa datang ke siapa saja. Tapi di balik ketakutan itu, ada amarah yang perlahan tumbuh.
Ia menolak tinggal diam. Dalam wawancara dadakan dengan media, ia berkata lantang, kalau mereka pikir dengan membungkam satu suara maka yang lain akan diam, mereka salah besar. Kami bukan lagi rakyat yang pasrah. Kami sudah lihat wajah mereka. Sementara itu, tekanan politik ke institusi mulai memuncak. DPR RI menggelar sidang terbuka mendesak pembentukan tim pencari fakta independen. Komnas HAM turun tangan langsung. Bahkan Kompolnas, yang sebelumnya bungkam, akhirnya menyatakan bahwa ada indikasi kuat penyalahgunaan kekuasaan dan penghilangan paksa terhadap saksi negara. Tapi di tengah semua langkah itu, satu hal tetap hilang, Heri. Beberapa hari kemudian, sesosok tubuh ditemukan di pinggiran sungai dekat hutan kota. Luka di wajah membuatnya sulit dikenali, tapi tato kecil di lengan kiri tak bisa dibohongi. Itu Heri. Tangis pecah di berbagai sudut negeri. Bukan hanya karena kehilangan sosok yang telah jadi simbol keberanian rakyat kecil, tapi karena caranya dihilangkan, diam-diam, brutal, dan penuh pesan ancaman. Di pemakamannya, Raka berdiri memegang batu nisan yang masih baru. Maaf, Her, lo mati buat kebenaran yang harusnya gue bela dari dulu. Kematian Heri justru menjadi percikan besar yang membakar semangat masyarakat. Demonstrasi pecah di berbagai kota besar. Di Jakarta, ribuan orang turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan, Heri mati, tapi kita bangun. Di Lantara, para sopir truk menggelar aksi mogok nasional. Jalan-jalan logistik lumpuh. Tuntutannya hanya satu, tangkap Kombes Hadiman dan bongkar seluruh jaringan mafia hukum dalam tubuh aparat. Di sisi lain, Kombes Hadiman mulai kehilangan pijakan. Rekeningnya dibekukan, gerak-geriknya dibayangi. Tapi lelaki itu bukan tipe yang mudah dijatuhkan. Dalam wawancara eksklusif yang ia atur sendiri dengan wartawan pro-kekuasaan, ia menyatakan, saya korban fitnah. Saya tidak pernah mengenal Sumantri, dan saya tidak punya urusan dengan Heri. Tapi publik tak lagi mudah dibohongi. Mereka sudah mencium bau darah di balik jas hitam dan senyum tipisnya. Darah sudah tertumpah, tapi dari luka itu, kebenaran mulai tumbuh. Dan bagi Raka, kehilangan Heri bukan akhir perjuangan, justru permulaan dari babak yang lebih besar, lebih berani, dan lebih menyakitkan. Karena sekarang, pertarungannya bukan hanya tentang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tapi membuktikan bahwa rakyat kecil pun bisa melawan, meski harus berdiri di atas darah sahabatnya sendiri. Suasana ruang sidang utama di Mahkamah Agung sore itu tak seperti biasanya. Barisan bangku yang biasa kosong kini penuh sesak, bukan hanya oleh jurnalis, tapi juga masyarakat sipil dari berbagai kota yang datang khusus untuk menyaksikan sejarah. Di luar gedung, layar-layar besar dipasang agar ribuan orang bisa menyimak jalannya sidang yang sudah mereka anggap sebagai milik bersama, sidang atas Kombes Pol R. Hadiman, terdakwa utama dalam kasus rekayasa hukum dan pembunuhan saksi kunci. Raka duduk di barisan saksi, mengenakan kemeja putih yang masih menyisakan noda usang di lengan, sebuah simbol luka yang belum sembuh. Di tangannya tergenggam erat foto Heri, yang telah diperbesar dan diberi bingkai kayu sederhana. Ketika hakim memanggil namanya, langkahnya berat, tapi matanya tegak. Ia bukan lagi sopir truk yang dibentak di pinggir jalan. Ia adalah suara dari ribuan orang yang pernah dibungkam. Di hadapan majelis, Raka bersaksi tanpa gemetar. Ia menceritakan semua, dari malam penangkapan yang penuh intimidasi, suara Sumantri yang menggertak soal paket haram, hingga percakapan rahasia yang ia dengar di sel tahanan. Setiap kalimatnya seperti palu godam yang menghantam benteng kekuasaan yang selama ini berdiri tanpa goyah. Di antara audiens, beberapa orang menahan tangis. Yang lain mengepalkan tangan. Puncaknya datang ketika tim jaksa menghadirkan bukti rekaman asli suara Hadiman yang diperoleh dari backup data milik Heri. Suara itu, dingin, manipulatif, terdengar jelas berkata, kalau dia buka mulut, buang saja. Jangan kasih nafas. Ruang sidang terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan. Bahkan wajah Hadiman yang selalu tenang tampak pucat. Ia menoleh ke pengacaranya, seolah minta dicarikan celah untuk lari, tapi tak ada pintu terbuka lagi. Di luar sidang, gelombang massa meneriakkan satu kata, hukum. Tak ada lagi tempat bagi kompromi. Bahkan beberapa anggota DPR yang dulu bungkam kini terang-terangan mendorong pembenahan struktural aparat penegak hukum. Presiden, dalam pidatonya malam itu, menyatakan dukungan penuh pada reformasi hukum nasional. Tapi rakyat tak lagi mau sekadar janji. Mereka menginginkan aksi,
dan aksi itu dimulai dari ruangan sidang tempat suara Raka menggema. Sementara itu, keluarga Harry duduk diam di kursi depan, menggenggam tangan satu sama lain. Ibunya, perempuan renta berkerudung lusuh, menangis pelan saat hakim menyatakan bahwa pengadilan akan membuka jalur untuk penyelidikan lanjutan terhadap jaringan yang lebih luas. "Anakmu tak mati sia-sia, Bu," bisik salah satu aktivis. "Dia jadi bahan bakar bagi perubahan." Saat hakim menutup palu dan menunda sidang untuk pembacaan vonis pekan depan, Raka keluar dari ruang sidang diiringi tepuk tangan ribuan orang. Bukan tepuk tangan selebritas, tapi tepuk tangan dari hati yang pernah remuk, dari rakyat yang selama ini merasa sendiri. Raka berdiri di anak tangga gedung pengadilan, menatap langit senja. "Ini belum selesai," katanya. "Tapi kita sudah mulai menang." Dan senja itu pun menjadi saksi bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keadilan bukan hanya kata di atas kertas. Ia punya wajah, punya suara, dan punya darah yang tak sia-sia. Semua karena satu tekad, rakyat tak lagi takut. 7 hari setelah sidang terakhir, vonis dijatuhkan. Kombes Hadiman dinyatakan bersalah atas tuduhan rekayasa kasus, penyalahgunaan wewenang, penghilangan nyawa saksi negara, serta keterlibatan dalam jaringan distribusi narkoba ilegal. Hukuman seumur hidup dijatuhkan tanpa remisi. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa bersorak, yang lain menangis lega. Tapi bagi Raka, ini bukan soal membalas. Ini soal menutup luka, dengan kejujuran dan kebenaran. Setelah sidang, Raka memilih menjauh dari sorotan. Ia tak ingin menjadi simbol. Ia hanya ingin kembali menjadi dirinya, sopir truk biasa. Tapi jalan pulangnya bukan sekadar aspal dan setir, itu adalah perjalanan menuju pemulihan, dari trauma yang masih menggumpal dalam diam. Ia kembali menyusuri jalur-jalur logistik di malam hari, kali ini bukan dalam ketakutan, tapi dalam damai yang ganjil. Seperti luka yang mengering, tapi tetap terasa saat disentuh. Di tiap kota yang ia lewati, orang-orang menyapanya. Ada yang sekadar mengangguk hormat, ada yang memberinya kopi panas tanpa bicara banyak. Ia tahu, bukan dirinya yang mereka lihat, tapi semangat yang ia bawa. Harry, Sumantri yang akhirnya bersaksi, para pengacara tanpa bayaran, jurnalis, aktivis jalanan, semuanya telah menjelma jadi suara kolektif yang menolak tunduk pada sistem busuk. Suatu malam, truknya berhenti di rest area kecil dekat perbatasan kota. Ia duduk sendirian, menyalakan rokok, menatap bintang. Di kantongnya, ia selalu bawa potongan kecil dari baju Harry yang ditemukan di sungai. "Lo bener, Her," gumamnya pelan. "Kita nggak bisa diam selamanya." Tangisnya jatuh begitu saja, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya, beban itu bisa ia lepaskan, meski tak pernah sepenuhnya pergi. Sementara itu, banyak yang berubah. Kompolnas dan DPR menyetujui pembentukan lembaga pengawasan independen untuk aparat. Laporan masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan meningkat, tapi kali ini ditindak. Di beberapa markas polisi, poster dengan wajah Harry terpampang diam-diam, disertai kutipan, "Bicara itu risiko. Diam itu kematian." Gerakan sipil tumbuh, bukan untuk melawan aparat, tapi untuk mengingatkan mereka, bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Dalam sebuah acara komunitas kecil di Lantara, Raka diminta memberi testimoni. Ia hanya berbicara sebentar. "Saya bukan orang pintar, saya bukan aktivis, saya cuma sopir yang muak. Dan saya cuma mau bilang, jangan pernah biarkan ketakutan membungkam kalian. Karena kalau saya bisa berdiri di sini, kalian juga bisa." Ruangan hening, lalu perlahan dipenuhi tepuk tangan dan linangan air mata. Waktu berlalu, nama Raka pelan-pelan hilang dari berita, tapi tak pernah dari ingatan. Ia menjadi legenda diam-diam, bukan karena ia ingin, tapi karena rakyat memilih mengingatnya. Di suatu jalan bebas hambatan yang panjang dan sepi, truk tuanya melaju di bawah cahaya bulan. Radio memutar lagu lama, dan angin malam menyapu wajahnya. Tak ada sirene, tak ada bayangan, hanya jalan pulang, dan ketenangan yang dulu ia kira mustahil. Karena dalam dunia yang sering kali gelap, keberanian satu orang bisa jadi obor untuk ribuan lainnya. Dan Raka, dengan luka, air mata, dan keberaniannya, telah menyalakan api itu. Kini, giliran kita menjaga nyalanya.